Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Halo sobat pencinta catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Teman-teman, tahukah kalian siapa pelatih dari mantan juara dunia dan salah satu pecatur terhebat sepanjang masa, Garry Kasparov? Botvinnik? Bukan. Kali ini RL Chess akan memperkenalkan siapa pelatih yang paling berjasa dalam hidup Garry Kasparov, yang membuat dia bisa menggantikan kesuksesan dari Anatoly Karpov. Ya, namanya adalah Alexander Nikitin. Nikitin merupakan pecatur berkewarganegaraan Uni Soviet yang sekarang Rusia. Dan Alexander Nikitin merupakan pelatih dan juga ahli teori dari Rusia. Alexander Nikitin lahir 27 Januari 1935 dan baru aja wafat tanggal 5 Juni 2022 kemarin. Teman-teman, Alexander Nikitin bergelar Master Internasional yang dia raih di tahun 1993. Alexander Nikitin bertemu Kasparov pertama kali di tahun 1973. 3 tahun kemudian, di tahun 1976, Garry Kasparov resmi dilatih oleh Alexander Nikitin. Dan Alexander Nikitin lah yang melihat bahwa Garry Kasparov mampu menggantikan kesuksesan Anatoly Karpov yang pada saat itu sedang dalam masa kesuksesannya. Yes, 9 tahun kemudian, 1985, Garry Kasparov menjadi juara dunia. Dan Nikitin hingga hari ini terkenal sebagai pelatih yang paling berjasa dalam karir seorang Garry Kasparov. Nikitin juga pernah melatih beberapa pecatur dunia seperti Etienne Bacrot di tahun 90-an. Dan dia diberi gelar sebagai pelatih terhormat dalam catur Uni Soviet. Teman-teman, kali ini RL Chess akan ajak kalian untuk melihat salah satu partai terbaik dari Alexander Nikitin pada kejuaraan di Uni Soviet tahun 1968. Alexander Nikitin pegang buku putih berhadapan dengan Viktor Kupreichik. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Alexander Nikitin memulai dengan langkah D2, D4. Dijawab D5 oleh Viktor Kupreichik. Kemudian Nikitin menjalankan C4. Yes, Queen Gambit. Queen Gambit tidak diterima, sang lawan memainkan langkah E5. Yes, Queen Gambit ditolak dan berganti menjadi Albin counter Gambit dengan ciri khas keras seperti ini. Respon dari Alexander Nikitin, dia memainkan variasi pion D makan E5. Kemudian Viktor menjawab dengan langkah D4. Yes, ini sudah berganti menjadi Albin counter Gambit. Respon paling baik untuk menjawab langkah D4 ini adalah kuda ke petak F3, A3, atau pilihan lain E2, E4. Nah, kali ini Alexander Nikitin menjawab dengan langkah yang paling banyak dimainkan, yaitu kuda ke petak F3. Karakteristik dari pemain hitam biasanya akan memainkan kuda ke petak C6, kemudian gajah ke petak G4, menteri D7, dan akan rokade panjang. Cara terbaik untuk merespon itu bagi pemain putih adalah dengan kuda BD2, G3, gajah G2, rokade pendek, dan menyerang dari sayap menteri. Jadi akan terjadi adu serangan dan akan terjadi opposite castle atau rokade berlawanan. Viktor Kupreichik melanjutkan dengan langkah kuda C6. Alexander Nikitin kuda BD2. Viktor gajah ke petak G4, Nikitin A3. Yes, dengan ide B2, B4. Kemudian Viktor menjawab dengan menteri E7, mengancam pion di petak E5, sekaligus mempersiapkan rokade panjang. Merespon ini, Nikitin menjawab dengan H3. Gajah pukul kuda, kemudian kuda pukul gajah.
Victor rokade panjang, putih menteri D3. Yes. Menteri D3. Tujuannya apa? Yes, apabila hitam kuda makan pion E5, maka putih akan melanjutkan dengan kuda pukul E5. Menteri makan E5, dan putih akan merespon dengan langkah G3. Menteri D3 selain menstop ide dari langkah mendobrak D3, juga untuk mempersiapkan gajah ke petak G2, juga menteri ke petak F3. Ini ancamannya, guys. Kita back to the game, karena setelah kuda kali F3, Victor Kuprejcik lebih memilih rokade panjang, putih menteri D3, dan H6. Tidak memakan pion E5. Alexander Nikitin melanjutkan dengan langkah G3. Hitam G5, putih gajah G2. Hitam gajah G7, putih rokade pendek. Yes, Victor akhirnya mengambil juga pion di petak E5. Kemudian Alexander Nikitin kuda makan kuda E5. Gajah makan kuda E5. Alexander Nikitin melanjutkan serangannya dengan ide B4. Nah, seperti yang saya singgung di awal, bahwa ini adalah gerakan putih untuk menyerang ke hitam Victor Kuprejcik yang memainkan Albin counter gambit. Victor Kuprejcik kuda ke petak F6, putih menjalankan A4. Yes, terus melanjutkan serangan dari sayap menteri dan memberikan pion di petak B4. Jika Victor Kuprejcik ambil pion di petak B4, maka putih akan menjalankan menteri ke petak F5. Skak mengancam gajah. Apabila hitam respon dengan kuda D7, maka putih akan melanjutkan serangan dengan benteng B1. Benteng dijaga oleh menteri dan ada ancaman gajah ke petak B7. Maka jelas ini akan kalah untuk pemain hitam. Apabila menteri C5, gajah pukul pion B7, raja ke petak B8, akan ada gajah ke petak G2. Apabila kuda B6, putih akan lanjutkan dengan ancaman menteri F3. Yes, rudal akan meluncur dan akan ada ancaman menteri ke petak B7 atau alapan skakmat. Apabila C6, maka putih akan lanjutkan dengan jalan gajah A3. Menteri makan gajah tidak bisa karena ada menteri di sini. Apabila menteri ke petak A5, akan ada menteri ke petak C6. Ya, tidak usah dilanjutkan karena pasti kalian akan mampu untuk melanjutkan permainan ini, guys. Oke, kita back to the game. Setelah gajah pukul E5, B4, kuda F6, kemudian A4, hitam melanjutkan dengan langkah C6. Yes, coba menutup kekuatan dari gajah Fianchetto. Alexander Nikitin melanjutkan serangan dengan langkah A5. Tujuannya sangat jelas bahwa ingin mendorong pion A6 dan menjatuhkan pion C6. Victor Kuprejcik merespon dengan langkah menteri ke petak E6. Nikitin melanjutkan serangan dengan langkah A6, kemudian hitam B6. Nah, it's challenge times, teman-teman. Ini waktunya kalian untuk ikut bermain dalam partai ini. Sebagai Alexander Nikitin, pemain putih, dapatkah kalian temukan apa langkah yang harus dimainkan oleh pemain putih dalam posisi ini? Sabar, teliti lebih dahulu, pikir lebih dahulu, coba pause videonya, dan beranilah untuk menulis analisa jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah jawab dan tulis di kolom komentar, yes. Selamat kalau kalian menemukan langkah B5. Boom. Langkah B5 ini untuk mendobrak dan merusak pertahanan dari Victor Kuprejcik. Victor Kuprejcik merespon dengan langkah C5. Ya, apabila dia memakan pion di petak B5, maka ini akan memberikan keunggulan dan terbukanya jalur C dari Victor Kuprejcik. Apabila raja ke petak B8, maka Alexander Nikitin akan lanjutkan dengan gajah ke petak A3. Apabila kuda ke petak D5, akan ada benteng ke petak benteng F ke petak C1. Apabila benteng C8, maka putih akan merespon dengan menteri E4. Ancaman ini jelas akan berbahaya dan membuat kudanya tidak bisa bergerak. Apabila benteng menjaga, maka putih akan merespon dengan benteng makan benteng. Raja harus makan benteng karena kalau benteng makan benteng, kuda di petak D5 akan jatuh. Putih akan merespon dengan benteng C1, skak.
Apabila raja ke petak B8, maka putih akan merespon dengan benteng ke petak C6. Apabila F5, maka putih unggul 1 perwira. Yes, apabila menteri mundur ke petak E8, maka putih akan melanjutkan dengan langkah brilian gajah ke petak D6. Apabila gajah makan gajah, maka akan ada benteng makan pion B6. Boom! Kalau kuda makan, akan ada checkmate menteri B7. Apabila pion makan benteng, maka akan direspon dengan menteri makan kuda D5. Roket tidak bisa ditahan, dan ini akan berbahaya sekali. Ya, apabila raja ke petak C7, akan mat dengan menteri ke petak B7. Apabila menteri D7, maka akan ada respon menteri A8. Dan akan checkmate. Ini analisa panjang yang bisa saja terjadi jika Viktor Kupreichik memilih dengan memukul pion di petak B5. Kita kembali ke partainya karena Viktor Kupreichik lebih memilih langkah C5. Yes, tepat sekali. Apabila C5, maka Alexander Nikitin melanjutkan ide dengan F4. Pion G makan F4. Kemudian menteri ke petak F3. Yes. Kenapa dia harus melangkahkan F4 dulu? Ya, tujuan dari F4 akan kalian lihat setelah langkah berikutnya. Pion G makan F4, putih menteri F3. Dengan ide sekakmat menteri ke petak B7, Viktor Kupreichik menjaga dengan menteri E7. Apa respon yang harus dilakukan oleh Alexander Nikitin? Yes, tetap meluncurkan menteri ke petak A8. Raja tidak bisa ke petak D7 karena akan ada checkmate menteri ke petak C6. Harus ditutup dengan gajah, kemudian barulah di sini mengambil pion di petak F4. Nah, jadi jalan dari F4 tadi adalah gunanya untuk mendobrak jalur F, yang di sini benteng di petak F1 memiliki tujuan untuk mengancam kuda di petak F6. Selain itu, membantu ancaman dari pinning gajah di petak B8. Gajah F4, Viktor Kupreichik menutup ancaman dengan benteng ke petak D6. Nah, sobat pencinta catur, kalau kalian jadi Alexander Nikitin, bagaimana putih bisa menang dan mengakhiri permainan dari Viktor Kupreichik? Yes, tepat sekali, langkah mematikan menteri ke petak B7. Boom. 23 langkah Viktor Kupreichik menyerah di tangan pelatih legendaris dari Garry Kasparov, Alexander Nikitin. Ya, jika dilanjutkan partainya dengan memilih raja ke petak D8, maka gajah di petak B8 akan jatuh. Jika menteri makan menteri, maka putih akan lanjutkan dengan pion A makan menteri. Apabila raja ke petak D7, maka gajah akan memakan benteng. Apabila gajah makan gajah, benteng F1 akan makan kuda. Itulah mengapa langkah F4 tadi juga menjadi sangat berarti karena membuka ancaman dari benteng F1 ke petak F6. Inilah yang terjadi di tahun 1968 di Uni Soviet. Bagaimana menurut kalian partai dari Alexander Nikitin ini, teman-teman? Walaupun bergelar Master Internasional, tapi nyatanya Alexander Nikitin dianggap oleh Garry Kasparov memiliki jasa yang luar biasa. Nah, selamat kalian jadi tahu informasi terbaru siapakah pelatih yang paling berjasa dari karir seorang Garry Kasparov, salah satu pecatur terbaik di dunia. Jangan lupa teman-teman, ikutin terus channel ini dan dukung terus channel ini untuk berkembang. Dan pastinya dengan mengikuti channel ini, kalian jadi banyak tahu tentang sejarah-sejarah catur yang kalian belum tahu sebelumnya. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess untuk terus berkembang. Ya, rest in peace Alexander Nikitin. Legasinya sampai hari ini kita bisa nikmati dari partai-partai Garry Kasparov. Catur yes, Indonesia, jaya bosku. Oh ya, jangan pernah lupakan guru yang pernah melatih kalian. Dan momen apa sih? Dan guru siapa sih yang paling berjasa dalam karir catur kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di analisa partai berikutnya. Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay.